Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib masih keturunan Nabi Lut, dari pihak anaknya yang perempuan. Beliau diutus ke negeri Madian, dekat perbatasan negeri Syam, Palestina sekarang. Penduduk negeri ini sudah lama meninggalkan ajaran nabi-nabi yang terdahulu, lupa mengerjakan perintah-perintah agama. Karena inilah Nabi Syuaib diutus oleh Allah SWT untuk menyeru mereka supaya mereka mau menyembah Allah dan jangan melakukan kejahatan yang berupa pencurian, penipuan, dan mengecoh dalam hal timbang-menimbang, takar-menakar, dan sebagainya. Nabi Syuaib, dia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman." Seruan Nabi Syuaib tersebut kepada kaumnya, sedikit pun tidak mereka turuti. Mereka beranggapan mereka yang benar, sedangkan Nabi Syuaib dianggap sebagai orang yang menyebabkan huru-hara dan kegaduhan. Namun Nabi Syuaib tidak putus asa, malah ia semakin semangat terus mengajarkan dan mendidik mereka. Setelah memberi penjelasan mengenai masalah tauhid secara langsung, Nabi Syuaib beralih ke masalah muamalah kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan kejujuran dan keadilan. Hal yang terkenal pada penduduk Madian adalah mereka sering mengurangi takaran timbangan dan mereka tidak memberi hak-hak manusia yang semestinya mereka dapatkan. Masyarakat Madian menganggap bahwa mengurangi bobot timbangan merupakan salah satu bentuk kepandaian atau keahlian dalam perdagangan, serta bentuk kelicikan dalam mengambil dan membeli. Lalu datanglah Nabi Syuaib kepada mereka untuk mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan termasuk sebagai pencurian. Nabi Syuaib memberitahu mereka bahwa ia khawatir jika mereka meneruskan perbuatan curang tersebut maka mereka akan mendapat azab yang tidak dapat mereka hindari. Dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu." Nabi Syuaib meneruskan misi dakwahnya. Ia mengulangi nasihatnya sampai beberapa kali kepada kaumnya dengan cara yang baik dan mengajak ke jalan yang benar bukan ke jalan yang salah. Ia menghimbau kepada kaumnya untuk menegakkan timbangan dengan keadilan dan kebenaran dan mengingatkan mereka agar jangan merampas hak-hak orang lain. Bukan hanya dalam jual beli saja namun juga perbuatan lainnya. Ia memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran. Mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang sangat penyantun lagi berakal." Para penduduk Madian yang kafir mereka biasa merampok dan menyembah Al-Aikah, yang merupakan pohon dari Al-Aikah yang dikelilingi oleh dahan-dahan yang berputar di sekelilingnya. Mereka termasuk orang-orang yang menjalin hubungan sesama manusia dengan cara-cara yang sangat keji. Mereka suka mengurangi timbangan. Mereka mengambil yang lebih darinya dan tidak menghiraukan kekurangannya. Seruan Nabi Syuaib ditentang keras oleh mereka. Mereka menantang Nabi Syuaib dengan berkata, "Cobalah engkau turunkan siksa itu sekarang juga kepada kami.
jika memang engkau benar dalam kata-katamu itu. Permintaan mereka langsung diberikan oleh Allah, dengan azab hawa yang panas terik membakar kulit, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Itulah siksa dari Allah yang ditimpakan kepada mereka. Kemudian Nabi Syuaib beserta orang-orang yang beriman hijrah ke negeri lain yaitu Aikah, yang merupakan nama salah satu dusun yang letaknya tidak jauh dari Madian. Di dusun itu ternyata masyarakatnya tidak berbeda dengan masyarakat Madian. Mereka juga merupakan masyarakat yang membangkang dan mendurhakai Allah. Sebagai nabi utusan Allah, Syuaib tentu tidak bosan-bosannya mengajak mereka untuk menyembah Allah yang menciptakan mereka dan seluruh alam ini. Nabi Syuaib menjelaskan bahwa ada siksa yang akan ditimpa oleh orang-orang durhaka kepada Allah, dan mengatakan bahwa jika mereka mengikuti seruannya maka manfaatnya untuk kamu sendiri. Namun sayangnya mereka memiliki sikap seperti masyarakat Madian. Mereka dengan kerasnya menentang seruan atau ajakan Nabi Syuaib, sehingga Allah memberikan azab bagi mereka. Seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran sebagai berikut. Kemudian mereka mendustakan Syuaib lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Makam Nabi Syuaib berada di Yordania, yang letaknya 2 km barat kota Mahis. Wadi Syuaib merupakan sebutan daerah tersebut.